Pemirsa, dua warga desa Kedung Sari yang merupakan ayah dan anak hanyut diterjang banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Dan tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi kedua jasad korban. Tim SAR gabungan mencari jasad ayah anak warga desa Kedung Sari yang hanyut akibat terjangan banjir bandang di Kendal, Jawa Tengah. Kedua jasad akhirnya ditemukan tak jauh dari aliran sungai Gendengan Boja atau 4 km dari lokasi pertama hanyut. Korban pertama, Rudi Waluyo, ditemukan di tumpukan sampah dekat aliran sungai, sementara anaknya, Nadia Ruli, ditemukan di dekat areal persawahan. Jenazah keduanya dibawa ke Puskesmas Boja untuk menjalani visum. Tadi korban ditemukan kurang lebih 4 km dari TKP, tepatnya di belakang pemancingan Lembah Lamerding. Ya, untuk korban selanjutnya tadi dibawa ke Puskesmas Boja. Puskesmas Boja untuk kita serahkan ke pihak kepolisian dan keluarga. Kedua korban hanyut saat berkendara motor menerjang banjir bandang Kamis malam. Korban sebelumnya sudah diingatkan warga, namun tetap nekat melintas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Tiga Raksa Kabupaten Tangerang masih terus menyelidiki kasus tewasnya bayi laki-laki yang diduga ditenggelamkan oleh ibunya sendiri di bak mandi. Ya, dari pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad korban. Kasus dugaan pembunuhan dengan cara menenggelamkan bayi oleh ibu kandungnya di Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang masih dikembangkan Polsek Tiga Raksa. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Memang sejak menikah dia depresi. Saya tidak benar itu, karena apa? Saksi banyak menyatakan ibunya pun depresi juga. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, bahwa memang ya mohon maaf keluarga tersebut mengalami depresi, dan ini keterangannya simpang siur, tiap hari berbeda-beda terus gitu. Namun hasil dari keterangan saksi yang memandikan bayi tersebut bahwa itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saat ini ibu korban dirawat di Rumah Sakit Jiwa kawasan Grogol, Jakarta Barat. Polisi menunggu kondisi psikologisnya pulih untuk kemudian diminta keterangannya terkait kematian sang anak. Karena cemburu, seorang pria di Luwu Utara, Sulawesi Selatan nekat menganiaya pacar dari mantan istrinya. Akibatnya korban tewas seketika dengan luka senjata tajam di bagian leher. Detik-detik pria menganiaya seorang warga di sebuah warung di Desa Uraso, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Korban tewas setelah pelaku melukai leher korban dengan sebilah parang dari arah belakang. Polisi bergerak cepat langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu. Diketahui korban adalah penyebab rumah tangga pelaku retak hingga berujung perceraian 7 bulan lalu. Kalau motifnya sendiri, Pak? Motifnya karena pelaku sakit hati, karena menurut keterangan pelaku ini istrinya berselingkuh dengan korban. Kini pelaku berada di Mapolres Luwu Utara. Selain pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta maaf kepada masyarakat yang terdampak kerumunan orang saat kedatangan Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ya, RK kemarin diperiksa di Barreskrim Polri terkait acara tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat kemarin diperiksa selama 8 jam di Barreskrim Polri terkait kerumunan massa kedatangan Rizik Syihab di Megamendung Bogor. RK minta maaf kepada masyarakat yang terdampak kerumunan orang. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf atas kekurangan, dan tentunya akan terus kita sempurnakan.
Masa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab di Megamendung, Bogor pada 13 November lalu meresahkan masyarakat karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Ridwan Kamil menegaskan, Pemprov Jabar tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara tersebut. Pemprov Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada pemerintahan Kabupaten Bogor dan panitia acara. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen. Dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen. Selain RK, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga diperiksa polisi terkait kerumunan pendukung Rizik Syihab. Anies menyampaikan klarifikasi dari 33 pertanyaan penyidik terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh massa Rizik Syihab saat acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kerumunan acara Rizik Syihab menyebabkan 2 Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Kapolri Jenderal Idam Aziz telah melantik 2 perwira tinggi sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang baru. Irjen Pol Faldi Imron Jumat kemarin dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan. Selain melantik Kapolda Metro Jaya, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz juga melantik Irjen Pol Ahmad Doviri sebagai Kapolda Jawa Barat. Dalam keterangan persnya di Polda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron menegaskan akan menindak tegas siapapun yang mengancam keselamatan warga dari penyebaran virus COVID-19. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan yang keras, preventive strike. Jadi penegakan hukum akan saya dahului dengan pencegahan keras. Sementara itu, pemirsa, pendukung FPI memprotes penurunan baliho oleh anggota TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Barat. Ya, massa juga berupaya mengambil paksa baliho di mobil milik Kodim. Laskar dan pemuda FPI protes saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Massa bahkan sempat mendatangi personil yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan baliho. Massa juga berupaya mengambil paksa baliho yang disita aparat keamanan. Tidak ingin suasana memanas, rombongan TNI dan Polri kemudian meninggalkan lokasi. Sementara itu, pemirsa, puluhan personil TNI juga menurunkan baliho Rizik Syihab di kawasan Jakarta Pusat. Penurunan atas instruksi Pangdam Jaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Belasan mobil panser dan puluhan personil TNI berpatroli di wilayah Jakarta Pusat Jumat pagi. Patroli dilakukan untuk menurunkan baliho pemimpin FPI Rizik Syihab di sejumlah ruas jalan. Hasilnya, lebih dari 5 baliho Rizik Syihab di kawasan Tanah Abang dan Petamburan diturunkan. Penurunan baliho ini sebagai tindak lanjut instruksi Pangdam Jaya saat apel gelar pasukan di Monas Jumat pagi. Dalam apel tersebut, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman juga menyatakan akan menindak tegas mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Dudung juga mengatakan jika perlu FPI bisa dibubarkan. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya, jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba.
Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Penurunan baliho Rizik Syihab rencana akan dilakukan di sejumlah titik lain di ibu kota. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Gali Bagas, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Ya, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Nadiem Makarim menambahkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada anak bisa semakin besar, seperti kendala tumbuh kembang hingga ancaman putus sekolah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Syaira dan rekan saya Pram Senjaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan selamat pagi dan sampai jumpa.